lanjut ke soal berikutnya. Jika M dan M, di sini bedanya M kecil sama M besar, berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif dari fungsi. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus A dengan M besar plus M kecil sama dengan 3. Maka F2 sama dengan titik-titik. Oke. Bagaimana? Nah, di sini kan kita harus mengganti nilai X dengan 2 ya. Cuma di sini ada sebuah konstanta yang belum diketahui. Konstantanya berupa A. Jadi kita harus cari konstantanya itu dari mana? Di sini informasi yang diketahui adalah M besar dan M kecil sama dengan 3. M besar dan M kecil itu apa? Minimum relatif sama nilai ya. Nilai minimum relatif sama maksimum relatif. Nah, minimum relatif sama maksimum relatif itu adalah berkaitan sama aplikasi turunan ya, penerapan aplikasi turunan aljabar. Kita tulis dulu aja. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus A. Nah, untuk mencari minimum dan maksimum relatif, kita perlu step-step berikut. Yang pertama, kita cari turunan pertamanya harus sama dengan 0, alias kita mau cari x-nya. Turunan pertama dari x. Langsung aja turunin. 6x kuadrat min 6x. Nah, A konstanta kalau diturunkan jadi 0, berarti sama dengan 0. Oke, terus masing-masing suku punya 6x. Jadi 6x-nya bisa kita bawa ke depan. Ini x, ini 1, sama dengan 0. Nah, pembuat 0 di sini, x-nya sama dengan 0. Kalau pembuat 0 di sini, membuat x-nya sama dengan 1. Berarti nilai x-nya ada 2. X0 sama dengan x1. Nah, cek sifat itu lewat ini, F double aksen. F double aksen itu sifatnya begini. Titik itu akan merupakan titik minimum jika lebih dari 0. Ini minimum ya. Kalau F double aksennya kurang dari 0, titik itu jenisnya maksimum. Oke, kita cari F double aksennya. F double aksen sama dengan berapa? 12x min 6. Nah, di sini kan kita udah ketemu x-nya 0 sama 1 ya. Ketika x-nya sama dengan 0, coba kita lihat. Sama dengan 12 dikali 0 min 6. Berarti min 6 ya. Min 6. Satunya dulu kita lihat. 1. Berarti F double aksen 1 sama dengan 12 kali 1 min 6. Sama dengan berapa? 6. Oke, yang ini nilainya kurang dari 0, yang ini nilainya lebih dari 0. Berarti ini menandakan nilai maksimum, ini menandakan ciri minimumnya. Step selanjutnya kita cari nilainya. Kan yang ditanyain nilai ya. Nilai, berarti nilai yang pertama, nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu ketika F-nya sama dengan 0. Berarti F0 sendiri 2 dikali 0 pangkat 3 min 3 kali 0 pangkat 2 ditambah A. Alias A ya. Nah, kalau nilai minimumnya itu ketika X-nya sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah A. Atau apa? Atau 2 kurangi 3 min 1 plus A. Nah, di sini kita tahu tadi ya, M kecil itu minimum relatif, M besar itu maksimum relatif. Kalau enggak kita bisa tulis di sini apa? Mana sih? Bentar. Oke, kita bisa tulis di sini maksimum itu sama dengan M besar ya. M besarnya sama dengan A, M kecilnya sama dengan min 1
plus A. Oke. Oke, sampai sini bagaimana? Oke, semoga paham teman-teman. Oke, lalu gimana lagi? Nah, di sini ada informasi yang belum kita pakai. Ini. Nah, kita tulis ini ya. Poin selanjutnya, M besar ditambah M kecil sama dengan 3. Kita bisa tulis dari sana. M besar tadi apa? A ya. A ditambah M kecil. M kecilnya min 1 plus A sama dengan 3. Berarti 2A min 1 sama dengan 3. Di sini diperoleh, sampai aja, 2A sama dengan 3 tambah 1, 4. Berarti A-nya sama dengan 2. Berarti Fx-nya kita bisa tulis secara lengkap ya, dengan A-nya udah diganti. Sorry. Ini oke. Ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 min 3x kuadrat plus A. A-nya udah diganti ya. Maaf. A-nya udah diganti berapa? A-nya udah diganti sama dengan 2. Nah, berarti kita bisa langsung cari F2. Berarti sama dengan 2 dikali 2-nya pangkat 3 min 3 dikali 2-nya pangkat 2 plus 2. Oke, berapa? 2 kali 2 pangkat 3, 8. 2 kali 8, 16. 16 min 3 kali 4. 12 ditambah 2. Jadi sama dengan 16 kurangi 12, 4. 4 tambah 2, 6. Oke, jawabannya adalah 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya juga ada trigonometri. Cuma ini berkaitan sama identitas trigonometri. Oke, jika X adalah sudut dengan ini sudut antara 90 derajat sampai 180. Kalau secara trigonometri kita sebutnya itu kuadran 2 ya. Dan 4 min 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X, maka nilai cos X adalah, oke, idenya apa? Ini kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2, posisinya di sini ya. Teman-teman bisa pelajari lagi sifat-sifatnya ini. Kalau di kuadran 2, nilai yang positif adalah nilai sin dan nilai temannya sin adalah cosec ya. Nah, selain itu berarti nilainya negatif. Berarti kemungkinan jawaban cos itu pasti negatif. Di pilihan gandanya juga negatif semua. Oke, berarti benar. Ini kuadran 2 ya. Oke, lanjut. Kita ke persamaannya. 4 min 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X. Oke, kalau ada soal seperti ini, teman-teman menggunakan identitas ini. Ini yang harus diubah. Ada suatu identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Atau kita bisa tulis seperti ini. 4 min 2 dikali 1 min sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Oke, 4 min 2, min ketemu min jadi plus. Nah, coba kita pindah 5 sin X yang sini. Kayak persamaan kuadrat gitu. Nah, kita sesuaiin ya. Yang ada sin X-nya dulu, baru konstantanya sama dengan 2, sama dengan 0. Baru kalau udah seperti ini, kita faktorin.
Kalau difaktorkan, jadinya seperti ini. Oke, oh ini bukan 1, ini 2 ya. Oke, teman-teman boleh dicek. Ini pembuat nolnya sin X-nya sama dengan setengah. Ini pembuat 0, sin X-nya sama dengan 2. Nah, sin X sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Karena nilai sin sendiri apa? Intervalnya dari negatif 1 sampai 1. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil ini. Sin X sama dengan setengah. Lalu gimana? Sin X sama dengan setengah ya. Sin yang nilainya setengah di kuadran 2. Gimana teman-teman? Kalau enggak pakai ini ya. Sin X kalau secara kuadran 1, X-nya berapa? Yang nilainya setengah? 30 ya. 30 derajat. Berarti kita coba pakai ini. Pakai kuadran. 30 kan di sini ya. Anggaplah 30 di sini. Nah, karena yang ditanyain kuadran 2, jadi kita harus gambar 30 juga di sini. Alias ini sudutnya. Sin X sama dengan setengah. Karena di sini 30, berarti kan di sini 180. Nah, sudut X yang dimaksud, sudut X ini ya. Sudut yang ini. Sudut semua ini. Nah, sudut yang dimaksud itu berapa? Sudut yang dimaksud itu 180 min 30 sama dengan 150. Berarti ini kan untuk bantuan ya. Nilai X sebenarnya karena kuadran 2 ya. Kuadran 2 karena kuadran 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 150. Itu nilai X. Untuk nilai cos, yang ditanyakan kan cos. Berarti cos 150 itu berapa? Kita pakai sudut berelasi ya. Berarti cos 180 min 30. Sama aja kayak cos sama aja kayak min cos 30. Sama dengan berapa? Min cos 30 sama dengan berapa? Sorry. Min setengah akar 3. Ya, mungkin gitu. Secara runtutnya ya. Itu jawabannya yang A. Mungkin kalau teman-teman punya cara yang lebih simpel, boleh dipraktekkan sendiri. Oke, next ke soal selanjutnya. Ada soal logaritma. Apabila X dan Y memenuhi dua persamaan ini, log X kuadrat min log Y sama dengan 1, log X ditambah log Y sama dengan 8. Maka nilai Y min X adalah, oke. Dari log itu, apa yang kita peroleh? Lalu satunya apa? 8 ya. Oke, dari sini kita bisa pakai sifat log. Log dikurangin, berarti dibagi ya. Ini, sama dengan 1. Oke, dari sini juga kita punya sifat apa? Ketika lognya ditambah, lognya adalah perkalian. Berarti X dikali Y sama dengan 8. Oke, biasanya teman-teman bisa menuliskan sifat eksponennya. Nah, di sini kan nggak ada basisnya ya. Tulis aja 10. Berarti kita bisa peroleh, kalau log kan ada sifatnya seperti ini ya. Dari eksponen ya. A pangkat C sama dengan B itu bisa kita ubah ke bentuk logaritmanya. A log B sama dengan C. Nah, patokannya dari sini. Berarti ini bisa kita ubah ke bentuk eksponennya. Di sini A-nya berapa? A-nya 10. C-nya
Ini A, ini A, ini apa? Ini C, ini B, ini C. Berarti kalau diubah ke eksponen A pangkat C. Berarti 10 pangkat 8 sama dengan X, Y. Kalau di sini jadinya apa? 10 pangkat 1 sama dengan X kuadrat Y per Y. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah salah satu dari ini, mungkin X-nya aja. Mungkin X-nya bisa kita tulis 10 pangkat 8 per Y kan. Nah, ini bisa kita ubah buat ke sana. Jadi 10 sama dengan salah satu X, kedua X diganti 10 pangkat 8. Kalau enggak, bisa pakai cara yang lain. 10 pangkat 8 per Y, pangkat 2 ya, per Y. Gini ya. Oke, kalau enggak kita pakai X-nya aja. Kita karena Y-nya sepertinya terlalu panjang, kita bisa pakai X-nya aja. Kita coba X ya. Berarti Y. Y dalam bentuk X itu 10 pangkat 8 per X. Sama aja sebenarnya. Berarti ini 10 pangkat 1, ini dibawa ke sini ya. 10 pangkat 1 sama dengan X kuadrat per Y-nya. Y-nya berapa? 10 pangkat 8 per X. Berarti 10 pangkat 1 sama dengan X pangkat 2 dikali X per 10 pangkat 8. 10 pangkat 8-nya pindah ke sini. Jadinya 10 pangkat 9. Oke. Di sini X-nya pangkat 3. Berarti diubah. Berarti X sama dengan akar 3 dari 10 pangkat 9. Alias berapa? 10 pangkat 3. Oke, dibagi sama 3 aja, teman-teman. X-nya 10 pangkat 3. Atau berapa? 1000 ya, kalau teman-teman mau nulis. Oke, kalau X-nya 1000, kita cari Y. Cari Y dari mana? Cari Y dari situ aja, 10 pangkat 8 dibagi X. Berarti 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 3. Alias berapa? 10 pangkat 5. Berapa? 100.000 ya. Jadi yang ditanya apa? Y min X. Berarti sama dengan 10 pangkat 5 min 10 pangkat 3 ya tadi. Atau 100.000 dikurangin sama 1000 ini ya, mungkin dikurangin. Nah, 100.000 dikurangin 1000 secara 99.000. Mungkin teman-teman bisa ngitung pakai mikir uang 100.000 dikurangi 1000, berarti ada 99.000 sisa. Oke, 99.000. Nah, di sini gak ada ya opsinya. Mungkin kalau ini ya, kalau 0000 gitu ya. Nah, intinya itu. Mungkin ini salah penulisan option. Ini seharusnya 99.000, ini juga. Nah, mungkin ini ya. Ini 00, ini 0 juga, ini 0. Berarti kalau seperti itu jawabannya yang E. Oke. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.